Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Putra Ramadan dari SMPKP Baros. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kumpulan Dongeng Si Kancil yang ditulis oleh MB Rahim Syaar dan diterbitkan oleh Zahra Book. Buku ini berjumlah 122 halaman. Buku ini menceritakan tentang bagaimana si kancil bertahan hidup di hutan dengan tubuhnya yang mungil dan berakal cerdik dengan oleh sergapan hewan yang lebih besar dan lebih buas darinya. Pada halaman ke-15 kita akan diajak untuk mendengarkan cerita tentang si kancil menipu para buaya. Pada awal cerita, si kancil sedang dikejar-kejar oleh seekor anjing yang ditipunya beberapa waktu yang lalu. Ia dijanjikan si kancil untuk dijadikan menantu Pak Tani. Namun kenyataannya tidak, si anjing malah diusir dan dipukuli oleh Pak Tani. Setelah berlari-larian cukup lama, si kancil dapat lolos dari kejaran si anjing. Kancil bersembunyi di semak belukar dengan waktu yang cukup lama. Setelah si kancil merasa aman, ia kembali keluar dari tempat persembunyian. Namun pada waktu itu, ia merasa lapar. Ia terus berjalan ke depan dan dia bertemu dengan sungai yang cukup lebar dan cukup dalam sehingga ia tidak bisa untuk menyeberanginya. Namun dengan akalnya yang cerdik, ia membuat sebuah rakit. Ia terinspirasi dari anak-anak petani beberapa waktu yang lalu. Ia bekerja keras cukup lama dan akhirnya ia selesai membuat rakit itu dan menaikinya. Namun tanpa disadari si kancil, buaya besar sedang mengintainya. Dan kaki kancil dimakan oleh buaya itu. Namun si kancil mencoba untuk mengoceh dan melepaskan diri dari sergapan si buaya dengan memberikan permintaan kepada si buaya itu. Permintaan itu yaitu ia ingin memakan makanan yang ada di seberang sungai. Setelah si kancil selesai memakan makanan itu, ia bersedia untuk dimakan oleh buaya itu. Akhirnya buaya itu menurutinya dan si kancil pun memakan makanan yang ada di sana. Setelah kenyang, ia kembali ke buaya itu. Dan si kancil meminta suatu permintaan lagi, yaitu ingin kembali ke tempat awal tadi. Si buaya pun kembali menuruti. Pada tengah-tengah perjalanan, si kancil bertanya kepada buaya, "Berapakah jumlah temanmu, Pak Buaya?" "Banyak, Cil," sahut buaya itu. "Ya banyak itu berapa, Buaya?" jawab si kancil. "Aku tidak bisa menghitungnya," sahut buaya. "Baiklah kalau begitu, biarkan aku yang menghitungnya," jawab si kancil lagi. Dan si buaya mengumpulkan para teman-temannya. Dalam waktu sekejap, teman-temannya berkumpul dan berbaris begitu rapi. Si kancil pun mulai menghitung buaya itu. Namun tanpa disadari, si buaya, ia sedang dimanfaatkan oleh si kancil untuk menjadi jembatannya pergi ke seberang sungai. Setelah sampai di seberang sungai, si kancil pun berlari dan meninggalkan para buaya itu. Tentu saja para buaya marah. Namun mereka sempat ingin mengejar si kancil. Namun tidak bisa karena dengan bobotnya yang begitu besar dan tidak terbiasa untuk berlari di daratan, jadilah mereka mengikhlaskan si kancil. Tentu saja masih banyak lagi cerita-cerita dan dongeng-dongeng di dalam buku ini yang menarik. Cuma yang bisa kita ambil dari cerita barusan adalah kita jangan terlalu percaya kepada seseorang yang hanya memberikan janji dan iming-iming saja. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.